Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Ananta dari Fakultas FTKI jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan membahas materi tentang sistem penunjang keputusan. Langsung saja kita mulai sekarang juga. Ya, jadi materi kali ini tentang sistem penunjang keputusan. Berikut di bawahnya ada biodata saya, nama, NPM, kelas, prodi, dan mata kuliah. Pengertian sistem penunjang keputusan atau SPK. Sistem penunjang keputusan atau Decision Support System (DSS) dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang mampu memberikan dan mendukung kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengomunikasian untuk masalah semi terstruktur dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Atau juga bisa dibilang, sistem penunjang keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS) merupakan sistem informasi interaktif yang berfungsi untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan dengan menggunakan pemodelan data atau peralatan data analisis sebagai dasar pengembangan alternatif yang dapat digunakan oleh pemakai. Sistem ini menggunakan dan memanfaatkan data dan model yang diinput oleh pengguna untuk menyelesaikan masalah-masalah dan memberi solusi alternatif sehingga memudahkan pengambilan keputusan suatu masalah. Jenis keputusan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, keputusan terprogram, yaitu keputusan yang dirumuskan dengan cermat dan bersifat berulang, sehingga dapat dirumuskan terkait aturan keputusan atau algoritma keputusannya. Yang kedua, keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan yang bersifat tidak sering diulang atau dapat dikatakan keputusan ini sangat berbeda di setiap pengulangannya, sehingga tidak dapat dibuat suatu model umum sebagai suatu dasar untuk memogramnya, karena membutuhkan analisa baru untuk setiap kejadiannya. Tujuan sistem penunjang keputusan atau SPK. Tujuan utama dari pengembangan aplikasi sistem penunjang keputusan SPK ini tidak dimaksudkan untuk mengotomatisasikan pengambilan keputusan, tetapi untuk memfasilitasi perangkat interaktif yang digunakan oleh pengambil keputusan untuk melakukan berbagai analisis menggunakan model-model yang tersedia. Sementara itu, tujuan detail dari sistem penunjang keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu membantu manajer, perusahaan, atau organisasi dalam pengambilan keputusan atas masalah semi terstruktur. Yang kedua, mendukung pertimbangan manajer dan bukan dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer daripada perbaikan efisiennya. Yang keempat, memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat dengan biaya yang rendah. Yang kelima, meningkatkan produktivitas perusahaan. Karakteristik sistem penunjang keputusan atau SPK. Yang pertama itu, SPK merupakan sistem berbasis komputer dengan antarmuka antara mesin atau komputer dengan pembuat keputusan. Yang kedua, SPK bersifat adaptif dan interaktif serta antarmuka yang mudah digunakan. Yang ketiga, pembuat keputusan memiliki kewenangan penuh untuk mengontrol seluruh tahap dalam sistem penunjang keputusan. Yang keempat, SPK mampu memberikan solusi atas masalah yang tidak terstruktur, baik bagi perorangan atau kelompoknya. Yang kelima, dalam penggunaannya, SPK membutuhkan komponen seperti data, basis data, database, dan metode analisis keputusan. Yang keenam, SPK mampu beradaptasi setiap saat dan bersifat fleksibel. Yang ketujuh, sistem ini hanya membantu menyediakan alternatif pilihan solusi bagi pembuat keputusan untuk menyelesaikan permasalahan, bukan menjadi pengganti posisi manusianya sebagai pembuat keputusan. Kelebihan sistem penunjang keputusan atau SPK. Yang pertama, SPK menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua, SPK mampu menghasilkan solusi dengan lebih cepat dan hasil yang dapat dipercaya. Yang ketiga, SPK mampu menyajikan berbagai alternatif atau pilihan-pilihan solusi yang dapat diambil. Yang keempat, SPK mampu menyajikan bukti atau data ketambahan sehingga dapat mendukung posisi pengambil keputusan. Kekurangan sistem penunjang keputusan atau SPK. Yang pertama, hal-hal yang bersifat kemampuan manajemen dan bakat manusia tidak dapat dimodelkan dalam sebuah sistem. Yang kedua, kemampuan SPK terbatas hanya pada pembendaharaan informasi atau pengetahuan yang tersimpan. Yang ketiga, kecepatan proses atau performance tergantung pada software dan hardware yang digunakan. Yang keempat, tidak memiliki kemampuan intuisi berpikir seperti pada manusia. Proses atau tahapan dalam sistem
penunjang keputusan atau SPK. Yang pertama, tahap pemahaman intelligence phase, yaitu aktivitas menyelidiki lingkungan kondisi-kondisi yang memerlukan keputusan. Pembuat keputusan akan mengumpulkan sejumlah informasi dan data mentah, kemudian data tersebut diolah dan diperiksa untuk dijadikan petunjuk yang dapat menentukan masalahnya. Yang kedua, tahap perancangan atau design phase, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisa arah tindakan yang mungkin dapat dipergunakan dalam menyelesaikan masalah. Hal tersebut merupakan aktivitas dalam memahami masalah untuk menghasilkan cara pemecahan dan untuk memvalidasi dan memverifikasi apakah cara pemecahan tersebut dapat dilaksanakan. Yang ketiga, tahap pemilihan atau choice phase, yaitu memilih arah tindakan tertentu dari semua arah tindakan yang ada. Yang keempat, tahap implementasi atau implementation phase, yaitu setelah menentukan pilihan arah tindakan, kemudian pada tahap ini dilakukan penerapan terhadap alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Thank you. Demikian pembahasan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.